Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Terkait dengan korban patungan, ada, tidak usah jauh-jauh, anak-anak kita ini satu kelas, urunan, entah itu ngopek atau cepek atau goceng atau seceng. Alhamdulillah satu kelas itu terkumpul 347 triliun ya Pak ya. Bisa membeli katakanlah seekor sapi atau mungkin seekor kambing. Boleh apa tidak Pak? Dalam Islam kira-kira boleh atau tidak Pak? Sebab nanti muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah di dalam hadis itu binatang yang kita kurbankan nanti akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat? Nah, kalau satu kambing urunan 40 anak, kira-kira kuat kambingnya nanti? Bagaimana? Bagaimana? Latihan. Nah ya, nanti di akhirat latihan juga ya. Banyak pemikiran seperti itu di masyarakat. Dan memang dalam beragama itu tidak boleh dikerjakan kalau tidak ada payung hukumnya. Ada beberapa hadis terkait dengan kurban ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Saya temukan ada 5 hadis, semuanya diriwayatkan oleh Jabir, kecuali satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya belum menemukan lainnya. Monggo Bapak Ibu kalau pernah dengar, pernah baca, kita lacak di mana keberadaannya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah sab'ina badanatan. Informasi dari Jabir, Rasul itu menggiring, menuntun 70 ekor unta. Kata Jabir, qala Jabir, fanahara, lalu beliau menyembelih al-badanata, untuk seekor unta itu, an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi kalau 7 orang bersarikat membeli seekor unta, itu ada tuntunannya.
Nanti dalam riwayat lain juga dari Jabir, bisa saja bukan unta tetapi sapi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad nomor urut 14.438, Tabrani dalam tarikhnya jilid 2 halaman 116, dan Baihaqi dalam Dalail Nubuwahnya juz 31 halaman 294. Alhamdulillah sanadnya bagus, sehingga status hadisnya sahih. Yang kedua juga dari Jabir, riwayat Jabir panjang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, kharajna kami keluar ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil haji, berikhram untuk ibadah haji. Fa'amarona, lalu kami diperintahkan, ini yang di dalam ilmu hadis, walaupun ini ucapan Jabir tapi tidak ada unsur ijtihad. Kami diperintah, kami dilarang, kami diwasiati, tidak ada unsur ijtihadnya. Nilainya sama dengan sabda Nabi. Walaupun hadisnya mauquf, dinisbatkan kepada sahabat, nilainya sama dengan hadis marfu, kayak ini hadis langsung dari Rasulullah. Kami diperintah oleh Rasulullah, idza ahlalna, kalau sudah tahallul, an-nadiya, untuk menyembelih kurban, wa an-nashtarika fil ibili, agar kami bersekutu untuk penyembelihan seekor unta, wal bakori, dan berserikat untuk menyembelih seekor sapi. Kullu sab'atin minna, untuk setiap kelompok 7 orang dari kami, fi badanatin, dalam menyembelih seekor unta. Nastariku fil ibil, yang kami berserikat di dalam menyembelih binatang itu. Sedemikian pula fil bakori, untuk menyembelih sapi, nastariku fi, kami bersekutu 7 orang untuk menyembelih seekor sapi. Teksnya begitu. Jadi boleh 7 orang itu urunan untuk membeli seekor unta atau berserikat untuk membeli seekor sapi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor urut 1217, 1318, Ibnu Khuzaimah 2900, Ahmad 14.148, 14.965, 15.087, dan Baihaqi nomor urut 19.018. Hadisnya juga sahih. Kemudian riwayat Jabir pula, Wan Abi Zubair, ini muridnya Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Jabir, dia mendengar sahabat namanya Jabir bin Abdullah, yuhadisu, menceritakan hadis, an hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang
tata krama hajinya Rasulullah. Qala, kata Jabir, fa'amarona, tiba-tiba Rasul menyuruh kami, idza ahramna, kalau kami sudah tahallul, an-nahdiya, untuk kami nyembelih kurban, wa yajtami'un nafar, dan berhimpun beberapa orang minna, dari kami, fi hadihi, dalam penyembelihan kurbannya. Fanadbahul baqarata, kami sembelih seekor sapi, an sab'atin, mewakili sebanyak 7 orang. Nastariku fiha, yang kami persekutu di dalam menyembelih seekor sapi itu. Wal jazuro, ini jenis unta jazur yang besar, an sab'atin, juga mewakili 7 orang, nastariku fiha, yang kami bersekutu di dalam penyembelihan seekor jazur, jenis apa? Unta. Kemudian ada hadisnya Ibnu Abbas, memang tidak spesifik menunjukkan bersyarikat, tapi dikabarkan bahwa Rasul itu menyembelih seekor unta. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, ahda Rasulullah, menyembelih siapa Rasul, ama Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah, fil badanati, menyembelih seekor sapi. Tapi beliau Ibnu Abbas tidak menjelaskan apakah ini hanya untuk dirinya atau sekeluarganya. Tidak jelas. Ini artinya memberi bimbingan, walaupun satu orang itu ketentuannya seekor kambing, boleh seorang itu menyembelih seekor sapi, tidak ada masalah. Karena hadis ini tidak menjelaskan apakah Rasul itu menyembelih seekor unta ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Memang dalam hal seperti itu tidak termasuk hulu, tidak termasuk yang berlebihan. Ada hadis yang lain, seorang sahabat setelah menghitung zakatnya, kok ketemu zakat untanya itu hanya seekor kambing yang usianya baru 1 tahun. 1 tahun sudah poel. Dia ingin menyembelih yang lebih besar, yang berusia lebih dari 1 tahun, biar lebih banyak dagingnya. Dikonfirmasikan kepada Rasul, dzaka alaika, kalau urusan seperti itu terserah kepada Anda, boleh lebih dari takaran. Zakat fitrah juga begitu, ketentuannya 1 sok, kira-kira katakanlah 2,5 kilo atau 3 kilo. Tapi Samu Alaf ini tanya, Ustadz, kalau misalnya 1 kuintal boleh enggak? Yo, boleh banget. Jadi kalau melebihi tuntunan itu tidak menjadi masalah. Yang bermasalah kalau kurang dari ketentuan. Maka beberapa takmir, wah, daripada ragu-ragu 2,5, dah mendingan 3 kilo. Tidak apa-apa. Melebihi dari target itu tidak masalah. Itu kira-kira dalil-dalil yang muncul dari tuntunan Rasulullah. Tidak ditemukan misalnya seekor kambing urunan untuk 7 orang. Yang ada urunan itu apa? Seekor sapi. Sudah bisa disimpulkan kalau gitu? Sudah bisa disimpulkan? Sudah.
Kalau gitu boleh tidak seekor kambing urunan 10 orang? Tidak boleh. Nah, itulah yang terjadi, sehingga saya harus menjelaskan. Mohon maaf Bapak Ibu, semua hadis yang kita bacakan ini kurban terkait ibadah haji. Kurban terkait ibadah haji itu mukallafnya yang dibebani adalah individu. Pertimbangannya apa? Hadis yang pertama misalnya, hadis yang pertama kalau difahami dengan detail, An Jabir radhiyallahu taala anhu qala saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah, pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Berarti Rasul ketika pergi ke Makkah hendak menunaikan ibadah haji. Di situ tersandra di wilayah Hudaybiyah, sehingga tidak berhasil memasuki kota Madinah. Berarti muksor, orang haji tetapi tidak bisa masuk ke Makkah. Jadi penyembelihan ini terkait dengan ibadah haji. Hadis yang kedua misalnya, An Jabir kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulillah muhillina bil haji, dengan kondisi ihram untuk ibadah haji. Kalau gitu ini kurban terkait ibadah haji, bukan kurban terkait menikmati kebersamaan hari raya. Insyaallah. Bismillah. Seperti itu pula hadis yang lain. Misalnya hadis berikutnya, An Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdillah yuhaddisu an hajjatin Nabi. Berarti apa? Ketentuan kurban ini terkait dengan ibadah haji. Lah ibadah haji itu sekali lagi mukallafnya yang dibebani adalah individu. Kalau saya sekeluarga besar berjumlah 10 orang, saya ikutkan semua menantu saya, anak saya, cucu saya pergi haji, maka jumlah kurbannya berapa? 10. Nah yang 7 itu boleh berserikat menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Yang 3 tetap 3 ekor kambing. Kalau ada yang tidak mampu gimana? Tidak apa-apa, solusinya diganti dengan puasa. Puasa berapa? 3 hari sewaktu musim haji, 7 hari sebulan dari haji. Tilka asyaratun kamilah, sehingga jumlahnya puasa 10 hari. Itu semuanya kurban terkait ibadah haji. Itu berbeda kalau kurban ini terkait menikmati hari raya Idul Adha. Ditemukan hadis, misalnya hadis Mihnaf bin Sulaim. Saya bacakan. An Mihnaf bin Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
bi Arafat fasami'nahu yaqul, kami dengarkan Nabi bersabda, ya ma'syaron nas, wahai segenap umat. Ini tentunya ditujukan nanti bukan yang sedang haji, tapi yang tidak sedang haji. Ala kulli ahli baitin, pada setiap keluarga, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, udhiyatan wa atira, terbeban untuk menyembelih kurban udhiyah dan kurban atira. Jadi mukallafnya bukan individu, tetapi atas nama apa? Keluarga. Itu bedanya. Jadi kurban itu ada kurban hadiyu terkait dengan haji, ada kurban terkait dengan udhiyah, itu terkait perayaan hari raya Idul Adha. Beda. Sekali lagi, mukallafnya untuk haji individu, untuk hari raya kurban kolektif atas nama keluarga. Nah, keluarga besar saya tadi 10 orang urunan bisa membeli katakanlah seekor kambing. Boleh atau tidak? Kenapa tidak dibolehkan gitu? Ini yang saya katakan memahami hadis secara proporsional. Supaya memahami hadis ini porsinya di mana? Hadis-hadis tadi porsinya terkait dengan ibadah haji, mukallafnya individu. Tapi kalau udhiyah bukan individu, tapi atas nama keluarga. Maka nanti takmir didatangi oleh jamaah. Ini kurban atas nama bapaknya anak-anak. Boleh atau tidak? Boleh. Yang dapat pahala siapa? Ya bapaknya anak-anak. Lah ibunya anak-anak. Insya Allah tahun depan monggo kalau masih hidup atau kalau masih mampu. Padahal mestinya bukan atas nama keluarga bapaknya anak, atas nama keluarga bapaknya anak, sehingga nanti seluruh keluarga dapat pahala. Pembagiannya gimana? Gak usah takut. Sing urun akeh ikhlas, mudah-mudahan dapat pahala banyak. Urun titik ikhlas, mudah-mudahan juga dapat pahala yang banyak. Urun akeh gak ikhlas, kau lewo-lewo. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi begitu ceritanya. Maka kalau satu kelas mau urunan, alhamdulillah terkumpul 97 juta, dibelikan sapi limusin. Sapi limusin itu yang sampai 1 ton itu. Sapi raksasa. Pernah di sini nyembelih itu. Nah, harganya sekitar 97 juta. Alhamdulillah hasil urunan mencapai seharga itu, dibelikan seekor sapi raksasa. Tidak ada masalah. Maka tidak usah bertanya, Ustaz, nanti kalau urunan sekian terus itu jadi kendaraan, apa ya kuat kendaraannya? Nggak usah mikir gitu. Wong seekor sapi aja boleh urunan 7 orang. Nah kira-kira nanti kendaraan ini dinaiki 7 orang, ada gede-gede, apa ya kuat? Tidak usah mikir gitu. Ada lagi yang berpikir, Ustaz, alhamdulillah saya tahun ini bisa berkorban sapi. Pertanyaannya, boleh tidak kami minta kepalanya? Boleh tidak? Boleh.
nggak usah mikir. Nah nanti kalau kepalanya diminta kendaraannya lah kayak sok melaku. Nggak usah mikir gitu. Itu yang saya katakan, hadis seperti ini sulit dimaknai denotatif, Pak. Kalau tidak bisa dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Artinya apa? Kalau kita berkurban, ya cari yang baik. Karena itu nanti jadi kendaraan kita di hari kiamat. Kira-kira kendaraannya naik sapi atau naik Rolls Royce nanti? Yang mendingan naik barco, naik kilat, sampai ke surga. Nah, naik kambing, gak tutup tapi ya. Jadi itulah sebuah hadis memang bisa dimaknai apa adanya, bisa dimaknai yang namanya konotatif. Saya nggak bisa menyalahkan Ustaz, itu jelas kambing betulan Ustaz. Ya terserah, ya terserah. Jadi nanti di hari kiamat korban sampean kambing, yo naik apa? Kambing. Nah kebetulan Ustaz 10 tahun itu saya kambing terus. Ya muka-muka naik 10 kambing. Mudah-mudahan bisa kira-kira Pak. Naik 10 kambing sudah. Itulah ceritanya. Jadi kita paham akhirnya supaya dibedakan ini kurban apa diskusinya. Kurban hadiyu terkait haji atau kurban terkait hari raya Idul Adha. Hadis ini alhamdulillah dikeluarkan Baihaqi nomor urut 1878, Ahmad 17920, Abu Dawud 2788, Tirmidzi 1518, Nasai 4224, Ibnu Majah 3115. Mohon maaf, hadis ini awalnya dinilai Albani dhaif, tapi beliau yang merevisi sendiri, ternyata hadis ini apa? Sahih. Kalau ingin tahu jelasnya, ada buku namanya Tarojuat Al-Albani. Albani rujuk. Artinya apa? Awalnya keliru, kemudian dikoreksi sendiri. Berarti ada qaul qadim, ada qaul jadid. Maka teman-teman yang membaca buku qaul qadimnya, statusnya adalah dhaif. Tapi kalau membaca qaul jadidnya, kesimpulannya bukan dhaif tetapi apa? Sahih. Itu ada di nomor 193. Itulah yang namanya karakter seorang alim, ya selalu mengupdate ilmu pengetahuan. Boleh jadi setelah sekarang ijtihad dengan referensi yang dimiliki menyimpulkan dhaif, nanti mengoreksi lagi, ada referensi lagi, oh ternyata hadisnya apa? Sahih, nggak ada masalah seperti itu. Itu bukan pelimpang, enggak. Konsekuensi berpikir selalu ada mengupdate ilmu pengetahuan. Nah, ketika hadis ini sahih, mohon maaf, hati-hati. Karena tidak semua hadis yang sahih itu makmul. Tidak semua hadis yang sahih bisa diamalkan. Ini yang jarang difahami oleh masyarakat. Begitu membaca hadis sahih langsung diamalkan. Belum. Ini perlunya ulama fikih gitu. Kenapa? Kadang hadis itu sahih bertentangan dengan apa? Mungkin bertentangan dengan Al-Quran.
Sehingga ada kacamata hadis yang sahih jika bertentangan dengan Quran tidak bisa diamalkan. Tapi saya menyangka tidak mungkin lah kalau ada sahih kok bertentangan dengan Quran. Maka mestinya tetap dipadukan. Ada juga yang menawarkan hadis ini sahih tetapi hukumnya mansukh, terhapus. Ini yang jarang orang paham. Maka nanti yang diamalkan bukan hadis yang terhapus, tapi hadis yang menghapus. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya apa? Nanti Rasul memberi kejelasan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada dua ya, satu udhiyah, yang kedua atiro. Apa atiro itu? Penyembelihan kurban di bulan Rajab yang dikenal dengan ritual Rajabiyah. Karena kalau kita hidup zaman jahiliyah, bulan yang dianggap paling mulia itu bukan Ramadan, tetapi bulan apa? Rajab. Maka penyembelihan kurban bukan hanya di bulan Dzulhijjah, tetapi di bulan apa? Rajab. Akhirnya hadis ini dinasah. Yang dinasah bukan udhiyahnya, yang dinasah adalah Rajabiyahnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala la far'a wa la atira fil Islam. Sekarang tidak boleh ada lagi yang namanya far'a. Tidak boleh lagi yang namanya atira. Atira tadi sudah kita jelaskan, yakni apa? Penyembelihan binatang terkait menghormati bulan apa? Rajab. Kalau far'a, kebiasaan kalau punya unta betina lahir pertama kali, maka tidak boleh nanti kalau sudah cukup usia disembelih sebagai harus disembelih sebagai kurban. Itu kultur jahiliyah. Jadi kalau punya unta kemudian yang pertama kali lahir ini tidak boleh dibisniskan, harus disembelih sebagai kurban. Tidak bolehnya kenapa? Tidak bolehnya itu disembelih kurban bukan untuk sosial, tetapi untuk berhala. Ini masalahnya. Di sini kesirikannya. Ini yang dulu saya katakan, hati-hati terhadap kultur. Kalau kultur itu berseberangan dengan akidah, dibahas habis oleh Rasulullah. Tapi kalau kultur itu tidak berhadapan dengan akidah, wah, diikrari oleh Rasulullah. Tidak semua kultur. Contohnya apa? Kalau kita hidup zaman Rasul, seseorang ketemu temannya, mu'anaqah, berpelukan. Itu sejak kita hidup zaman Rasulullah. Akhirnya kedatangan, Masya Allah, teman-teman kita di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Lah mereka membawa kultur baru. Ketemu itu tidak mu'anaqah, tapi salaman. Maka diikrari oleh Rasulullah. Bahkan fadilahnya Masya Allah. Nanti kalau sudah jabat tangan, tidaklah melepaskan jabat tangannya kecuali Allah mengampuni dosa. Artinya apa? Keduanya sudah tidak ada lagi pertengkaran, keduanya sudah maslahah, keduanya sudah saling memaafkan. Allahu Akbar. Dihargai oleh Rasulullah, akhirnya jadi syariatnya Rasulullah. Gitu. Supaya dibedakan nanti. Saya tidak tahu di Sidoarjo itu ada kultur.
Nanti sampai menimbangnya kayak apa? Bawa makanan, dibawa ke pantai, ke laut, kemudian disebarkan. Saya tidak tahu disedekahkan atau apa. Sampai tanya nanti, untuk apa? Biar dimakan ikannya sehat-sehat. Oh, gak apa-apa. Biar ikannya sehat. Tapi kalau ada aspek teologisnya, mohon maaf, itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu ceritanya. Sehingga kita harus paham kultur apa yang dibolehkan, kultur apa yang tidak dibolehkan. Nah, karena atirannya sudah masuk, tinggal udhiyahnya yang terus berjalan. Sebab di Indonesia itu, mohon maaf, banyak hadis yang sahih tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena dianggap tidak rasional. Payungnya sekarang adalah rasional. Kenapa tidak diamalkan? Karena itu bertentangan dengan kesetaraan gender. Kenapa tidak bisa diamalkan? Katanya tidak sesuai dengan azas demokrasi. Kenapa tidak diamalkan? Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Mohon maaf. Biasanya teman-teman jin, payung hukumnya seperti itu. Sudah jelas potong tangan bagi pencuri yang sudah memenuhi persyaratan potong tangan. Kenapa tidak dipotong tangannya? Bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu yang terjadi. Ada payung hukumnya demokrasi, keadilan versi nalar manusia, dan lain sebagainya. Memang ada hadis yang tidak bisa diamalkan pada sahih. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Itu baru benar. Sehingga hadis yang lebih kuat namanya hadis yang mahfud, terjaga. Hadis yang kurang kuat walaupun sahih itu namanya syadz atau nyeleneh. Coba sekian sahabat menceritakan sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Lah kok ada yang cerita tangan kita kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Maka yang diamalkan hadis yang pertama yang terjaga, yang kedua walaupun sanadnya bersambung tapi bertentangan dengan yang lebih kuat, nanti statusnya menjadi syadz, hadis itu nyeleneh, tidak bisa diamalkan. Jadi begitu kenapa hadis yang sahih tidak bisa diamalkan. Nah, ketika sudah selesai, oh kalau gitu yang tidak dinasah udhiyahnya. Maka udhiyah ini mukallafnya bukan individu, tetapi atas nama apa? Keluarga. Saya tidak tahu sampai terjemahkan keluarga itu apa. Ada yang ngotot ya keluarga ya kakek, bapak, anak, cucu, cicit, silahkan. Tapi apa yang disalahkan, misalnya ini masjid apa namanya ini? Nah, keluarga besar jamaah masjid ini urunan untuk membeli binatang apa? Kurban. Kan kita bisa menyalahkan, sama-sama upaya memahami hadis. Maka teman-teman yang ngotot, tidak Ustaz, keluarga itu hanya bapak dan anak, silakan. Tapi bapak dan anak kan boleh urunan untuk membeli kurban. Itu yang saya katakan, dalam wilayah ijtihad jangan mengklaim pendapatnya sendiri yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Berkeyakinan pendapat saya benar, betul. Tapi mengatakan ini yang paling benar, itu kesombongan intelektual.
apalagi sampai menyalahkan orang lain. Wassalam, itu kena nanti aturan Al-Quran. Boleh jadi orang yang kamu olok lebih baik daripada orang yang mengolok. Maka yang paling bagus saling mendoakan. Kalau lu yang benar, gue yang keliru, lu dapat 2, gue dapat 1. Tapi kalau gue yang benar, lu yang keliru, gue dapat 2, lu dapat 1. Sama-sama masuk surga. Bukan saling menyalahkan, tapi saling mendoakan. Kecuali kalau ada nasnya yang dimaksud Rasul keluarga adalah ini, selesai, tidak boleh lagi ijtihad. Mungkin ada pertanyaan, komentar, monggo silakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kurban tadi Ustaz. Iya. Ada satu hadis masyhur terkait dengan seminggu kurban yang terkurban maksudnya. Bahwa ada larangan untuk memotong kuku dan rambut mulai 1 Zulhijjah sampai rambut di bawah. Iya. Nah, yang dimaksud ini adalah rambut dan kukunya si hewan kurban atau yang berkurban? Terima kasih. Hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih. Idza ra'aitum hilaladil hijjah, kalau kalian sudah menyaksikan hilalnya bulan Dzul Hijjah. Dulu tidak ada kalender ya, Pak ya. Dulu belum ada kalender. Kalau ada kalender, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzul Hijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan ingin salah seorang di antara kalian untuk menyembelih kurban, fala, maka jangan ya'khudha, mengambil min sya'rihi, dari rambutnya, wa basyarati, ada riwayat gitu, dan kulitnya gitu, ada adfarihi, kukunya, nah gitu ya Pak ya. Tapi mengambil di sini tentu bukan mengambil temenan, Pak. Masa rambut diambil, Pak? Jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, rambutnya itu rambut binatang yang akan dikurbankan atau orang yang ingin berkurban? Yang masyhur itu adalah bahwa rambut dan kuku itu yang berkurban. Nah, itu namanya kiro. Itu namanya kiro. Bukan muncul dalam nas, tapi itu kira-kira. Mudah-mudahan kalau kira-kira sampean benar, sampean dapat berapa? 2. Kalau keliru dapat berapa? 1. Ada yang punya pendapat lain? Nah, ini kiai yang kedua punya pendapat lain, punya kiro-kiro lain. Yang dimaksud itu bukan orangnya, tetapi binatangnya itu jangan dipotong bulunya. Karena sa'run itu bisa diartikan rambut, bisa diartikan bulu. Nah, kalau bulu bukan orangnya, tetapi apa? Binatangnya. Kuku bukan kuku orangnya, kuku binatang yang akan disembelih. Sampai pilih mana sekarang? Podo-podo kiro. Pertanyaannya, dari 2 penafsiran ini mana yang benar? Dari 2 pemahaman ini mana yang benar? Loh, kok nggak ada jawaban?
Yang satu kepada manusianya, yang kedua pada binatangnya. Dari dua pemahaman ini mana yang benar? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka kalau setelah fatwa tolong diikuti wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu yang paling benar. Kami hanya kira-kira. Sudah? Ada tanya lagi sampean? Kok sampean nggak tanya? Menurut sampean ya opo? Biasanya jamaah itu begitu. Lah Ustaz sendiri milih yang mana? Nah, itu biasanya. Jawabannya bulan depan. Sudah saya bukukan tersendiri, sehingga kalau ada sesuatu seperti ini kita cari berbagai korina untuk bisa mempertajam analisa. Biasanya nanti digiring dengan pertanyaan, kalau kembali kepada orangnya kira-kira korelasinya apa? Kalau kepada binatang itu korelasinya seperti apa? Insya Allah kita akan menemukan dari dua pendapat mana yang lebih dekat, bukan mana yang benar. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.